mungkin saja nantinya akan berpengaruh pada pelaksanaan pemberian izin kepada kegiatan kita. Ini yang pertama. Kalau narasumbernya saya pikir sudah bagus banget. Kemudian narasumber Pak Wali Kota Solo juga wajar karena beliau sebagai tuan rumah ya. Tapi khusus dua narasumber tadi, ada Pak Anies, Pak Baswedan, dan juga Pak Ganjar, walaupun kedua ini orang-orang yang hebat dan memang sebenarnya sangat layak sebagai pembicara nasional, tetapi saat ini kan kondisi intrik politiknya kan agak sedikit memanas nih. Tentu harapan kita kalau memang ada lagi narasumber lain yang memungkinkan, itu akan lebih baik. Bisa saja nantinya misalkan kemarin juga ada yang usul Menteri Investasi, Ketum Bahlil, atau juga mungkin juga dari yang lainnya juga bisa. Tentu ini akan lebih memberi posisi aman lah bagi pelaksanaan kegiatan kita. Saya pikir ini jadi catatan yang mungkin harus kita pertimbangkan bersama dengan bijak agar kemudian tidak ada permasalahan nantinya terkait kondisi politik lah nasional. Karena dua ini termasuk figur yang saat ini sedang tensinya meninggi gitu loh. Selain Pak Ridwan Kamil, selain juga yang lain-lainnya, walaupun secara profesional sebagai gubernur mereka sangat layak ya untuk jadi narasumber. Tetapi demi pelaksanaan lancarnya pelaksanaan kegiatan kita, alangkah lebih bijaksananya untuk saat ini kita tidak dulu hadirkan. Itu yang pertama. Berbeda jika kemudian tadi pelaksanaannya di DKI Jakarta, maka akan sangat wajar kalau Pak Anies Baswedan kita undang sebagai salah satu narasumber, sebagai tuan rumah kan. Tapi karena tadi penjelasan dari Ketum Raja itu pelaksanaannya adalah sudah insya Allah fix di Solo, tentu perlu kita pertimbangkan terkait pemateri. Nah kedua, terkait pelaksanaan, kita memang sudah harus mulai melakukan pembuatan draft terkait sosialisasi pelaksanaannya ke kawan-kawan daerah. Tentu jangan sampai informasi yang kita sebar ke kawan-kawan daerah untuk bisa hadir, itu waktunya terlalu mepet. Ya anggaplah kalau pemberian informasi itu bisa sebulan sebelumnya, maka kan efektifnya pelaksanaan kita ini kan di bulan Desember. Supaya kemudian di bulan November ini kita sudah bisa melakukan kegiatan sosialisasi, distribusi undangan, distribusi informasi kepada kawan-kawan daerah agar bisa hadir. Nah, yang terpenting lagi gitu, saya sepakat kemarin kita bahas diskusi bahwa memang tidak ada yang gratis di sini gitu loh. Semua kawan-kawan yang mau hadir, bahkan kita pun sebagai yang akan hadir juga akan dikenakan biaya registrasi seperti layaknya kegiatan-kegiatan lainnya yang semacam ini gitu loh. Maka ini juga bagian dari terpenting kita bisa beri mereka paket gitu loh. Kalau biaya registrasi saja misalkan 500.000, tapi jika dengan akomodasi selama 2 hari 1 malam kita kasih paket seperti apa kan, jadi supaya mereka juga yang jauh-jauh udah bisa mulai melakukan perhitungan untuk bisa mengikuti kegiatan gitu. Jadi mempermudah lah untuk mereka melakukan registrasi juga termasuk dengan hotelnya juga, kalau perlu juga dengan paket penjemputan di bandara. Jadi, karena kan beberapa daerah kawan-kawan yang di luar Jawa kan juga masih awam kalau ke Solo, berbeda dengan kalau ke Jakarta atau ke Surabaya gitu loh. Nah yang terakhir, apakah memungkinkan jika kemudian di akhir kegiatan itu ada semacam apakah itu deklarasi ataukah itu semacam semacam kita menampilkan diri lah bahwa ini loh forum komunikasi Kadin Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Apakah dalam bentuk kita semacam penandatanganan plakat atau penandatanganan MOU, ya itu saya pikir juga bisa jadi bagian dari salah satu bagian yang kita tuh kawan-kawan khususnya Kadin Indonesia. Misalnya kita tiap menteri yang ada kita bikinkan MOU-nya, MOU bersama misalkan dengan beberapa menteri dengan forum kita gitu loh. Jadi lebih mengikat bahwa pemerintah saja mengakui keberadaan forum kita gitu loh. Jadi tidak ada alasan lagi kemudian bagi Kadin Indonesia tidak mengakuin kita kalau kita sudah ada MOU dengan pemerintah melalui menteri. Nah ini juga bagian strategi kita untuk kemudian bisa menjaga keberadaan forum kita ini menjadi lebih punya nilai. Mungkin demikian dulu kawan-kawan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dinda Putri. Saya kira tadi ada 2 poin yang kami catat kaitannya dengan saran. Ada dua-dua itu sebagai saran ya, Dinda Putri ya. Saran dalam hal kaitannya dengan bagaimana tidak memunculkan 2 tokoh nasional yang kita tahu bersama bahwa itu akan ada keinginan untuk di 2024.
nanti akan ada pendapat lain bahwa ini juga bisa kebalikannya. Jadi daya tariknya forum kita ini terlepas dari pro dan kontra begitu. Terus yang kedua, nanti untuk berikutnya bagaimana kita adakan dalam forum ini semacam ada deklarasi tanda tangan atau MOU sejenisnya. Nanti kita bicarakan secara detail. Mungkin kita kasih kesempatan dulu baru biar nanti kita diskusikan secara umum. Ya, silakan Ketua Bang Susilo, Pak Haji Muslimin. Pak Ketua Bang Susilo mana ini? Masih anu? Halo. Ya, Bang. Masih monitor. Nah, sudah masuk Bu Ketua Rina. Selamat bergabung. Monitor. Silakan Ketua. Makasih Bang atas waktunya, karena kondisi tidak nyaman karena saya dalam perjalanan mau ke bandara. Sebenarnya kan lewat Sampit sore, tapi karena ada pesawatnya nggak jadi terbang, kita lewat Palangkaraya. Kita mau ada kegiatan ke Kediri sama Surabaya tuh. Nah, terkait rencana planning kita yang Silatnas ini, itu sebuah awal yang baik, titik balik bahwa kita Ketua Kadin Kabupaten itu menjadi titik penentu untuk di nasional gitu loh. Harapan saya apa yang disampaikan Ketum tadi ada benarnya, tetapi kita harus melihat sisi positif dan negatifnya. Karena saya berharap di acara-acara ini nanti jangan sampai semuanya kancah dikasih panggung untuk politik panas 2024. Tapi saya berharap nanti teknis yang kita bahas secara detail, cuma hari ini siang ini kita sepakatkan apa sih yang harus kita ambil untuk acara, komitmen bagaimana yang kita laksanakan gitu ya. Karena pembahasan teknis nanti bisa diatur sih. Karena nanti mungkin karena saya harus arah ke bandara ini Bang Gufron, Bang JR dan teman-teman semuanya, saya mungkin tidak bisa mengikuti secara detail. Mungkin nanti info apa update kita ikuti gitu loh Bang Gufron. Karena ini dalam perjalanan, yang penting intinya apa yang kita bahas sebelum kita rapat ini, kita sudah komunikasi dengan Bang Ketum, dengan Bang ini, nanti kita sepakati dulu arahnya hari ini, dan nanti kita bentuk OC-nya, SC-nya nanti secara teknisnya. Dan apakah dalam waktu 1 bulan, ini sebelum minggu kedua ini, biasanya kalau Desember itu ada Rakernas atau Rapimnas kalau nggak salah itu acaranya di Bali. Nah, makanya apakah nanti yang kita laksanakan nanti sebelum atau sesudah acara Kadin Nasional. Tapi paling tidak harusnya sebelum itu. Kalau memang bisa digember minggu pertama Desember atau minggu kedua Desember, ya lebih bagus gitu loh. Yang penting sebelum acara di Bali. Kemungkinan di Bali itu bisa di atas tanggal 25 setelah Natal kayaknya. Nah itu. Mungkin itu saran masukan. Kalau yang lain teknis nanti kita bahas secara detail sambil kita di grup pengurus. Kalau yang penting hari ini kita pikirkan kesepakatan bersama untuk melaksanakan silaturahim nasional Ketua Kadin Kabupaten se-Indonesia. Tetapi di situ nanti kita jangan menyinggung masalah perubahan apapun, tetapi di ending akhirnya di situ kita tuangkan hasil kesepakatan yang pertama nanti, yaitu tadi ingin adanya perubahan apa-apa itu tadi, nanti di ending akhirnya aja yang disampaikan oleh Bro Pipit tadi, di situ nanti ending akhirnya kita dapetin di situ. Ketum AR ada, Ketua Dewan Pertimbangan Bang Anin ada, di situ kita minta tanda tangan semuanya. Nah itu ending akhirnya nanti kita yang itu adalah lobby-lobby tingkat tinggi lah, nanti mungkin saya, Bang Gufron, Bang JR, atau yang lainnya satu tim ngurus, kita melakukan lobby-lobby politik dengan petinggi-petinggi di Kadin Pusat. Itu saran dari saya dan masukan saya. Tapi nanti mohon izin kalau saya live duluan karena saya harus ke bandara, harus persiapan. Nanti hasilnya gimana kita lihat di monitor. Oke, Bang Gufron. Baik, salam terima hormat kasih buat teman-teman ya. Bang Ketua Susilo, insya Allah mudah-mudahan keputusan kita sebelum Bapak take off kita ini bisa tuntaskan ya. Insya Allah. Nanti kalau habis baik, ini kita kasih kesempatan dulu kepada ketua yang lain. Ada Bu Rina, ada Pak Haji Muslimin. Silakan. Terima kasih izin untuk menyampaikan. Ketua Rina, selamat bergabung. Silakan Bu Ketua. Ya, terima kasih. Pada insistnya, pada prinsipnya Tanah Datar ikut support dan ikut mengikuti apa keputusan dari kesepakatan bersama. Tapi mohon karena memang saya juga profesi sebagai dosen,
mohon waktunya kalau memang memungkinkan nanti ada pertemuan-pertemuan di awal Desember minggu kedua, karena di situ mahasiswanya sedang libur UAS. Jadi mudah-mudahan saya bisa ikut untuk menyesuaikan waktunya. Demikian, terima kasih. Boleh dari BKD sampai. Ya, Pak Gufron. Halo. Hanya pindahnya dari perizinan. Ya, Pak Gufron, silakan dilanjut. Mana lagi nih? Lanjutin. Bang Muslimin mungkin, silakan Bang Muslimin. Halo Pak Gubron, Assalamualaikum Pak Gubron. Kedengaran nggak nih Pak? Di sini juga kayaknya kondisi kondisi. Pak Gubron masih Pak Gubron masih ayah lu. Itu tuh, udah aktif. Kayak goyang-goyang sih semuanya gitu. Mungkin satelitnya barangkali perlu dipecat ini. Silakan Pak Gubron sudah online lagi Pak Gubron. Pak Gubron kayaknya macet itu. Halo. Pak Gubron. Oh iya, jaringan. Silakan. Oke, lanjut Bang Muslimin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih rekan-rekan semua, para ketua, khususnya ketum ini, Batam. Hampir berapa tahun ini baru bisa berjumpa kembali ini setelah kita melakukan SOM yang kedua, yang ketiga ini kalau tidak salah ini, ketiga saat ya kalau tidak salah. Jadi ini hanya sekedar saran ini kepada ketum kita Batam, bahwa ini perlu kita kerucutkan dulu ini persoalan gitu loh, supaya kita tidak terlalu liar gitu kan. Karena kalau terlalu liar nanti agak susah juga ini. Jadi mungkin kalau saya dari Bontang hanya sekedar menyarankan kepada forum ketiga ini bahwa yang pertama, karena terselenggaranya persoalan ini tentunya ada satu hal yang perlu kita lakukan, ini bagaimana pertemuan kita dengan ketum gitu, Ketua Umum Gading Indonesia, yaitu Pak Arsad Rashid ya. Karena nanti akan semuanya adalah bersumber dari mereka ini. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa menemui artinya para pembicara-pembicara nanti yang akan kita temui tentunya berkaitan dengan pemerintahan, baik dari kementerian maupun dari gubernur dan wali kota yang nantinya sudah kita canangkan menjadi pembicara gitu. Karena ini memang terkait beberapa hal. Kemudian kedua itu ada mengenai tempat, ada beberapa saya lihat itu, kemudian DKI, Solo dan Medan. Perlu kita putuskan Pak, jadi supaya nanti jangan terlalu liar gitu nanti. Nah, kita bisa nanti menetapkan aja satu tempat, apakah di Solo, apakah nanti di Jakarta, karena saya pikir Medan ini terlalu jauh. Mungkin kawan-kawan kita yang ada di wilayah timur ya agak susah sekali untuk menjangkau ke sana gitu. Kalau kita nanti di Medan gitu berapa kali kita nanti transit gitu. Jadi saya belum berbicara tentang programnya. Jadi mungkin saran saya yang pertama adalah tanggal berapa kita kira kita bisa untuk melakukan audit dengan pihak ketum gitu. Ini perlu barangkali kita tetapkan. Karena nanti semua akan berawal dari sini gitu, untuk restu mereka untuk pelaksanaan daripada pertemuan forum kabupaten ketua Kadin kabupaten kota. Nah, yang kedua adalah penetapan tempat ini juga harus kita inikan sehingga kita untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan kita yang lain, khususnya para ketua kabupaten kota yang ada di Indonesia ini yang berjumlah kurang lebih 500 lebih ini juga gak gampang. Yang ketiga yang saya sampaikan juga kepada kawan-kawan bahwa mungkin perlu kita bentuk dalam satu provinsi ini hanya koordinatornya, ada satu koordinator, di Sulawesi Selatan satu koordinator ya. Jadi kita hanya bisa berkomunikasi untuk memudahkan persoalan ini adalah hanya berkomunikasi dengan 34 provinsi.
sehingga untuk memudahkan kita dan bisa tercapai apa yang menjadi satu harapan kita itu untuk menghadirkan semua kawan-kawan kita dalam acara ini. Gitu. Jadi mungkin saran ini dulu ya Pak Sekretaris, mungkin nanti kita akan lanjut kembali untuk ke langkah berikutnya untuk mengenai program berikutnya gitu. Jadi kita mungkin sepakati dulu tempat dan Awin ini ke Ketum Indonesia ya. Ada kira-kira tanggal berapa? Apakah bisa kita lakukan pada bulan ini atau tanggal berapa? Mungkin bisa kita sepakati bersama. Saya kira itu dulu nanti Pak Gufron dulu, nanti kita lanjut lagi kembali. Silakan. Baik, terima kasih Bang Ketua Pak Muslimin. Tadi saya mohon maaf agak trouble tadi saya pas Ibu Ketua Rina bicara. Mungkin tadi bisa ditangkap mungkin teman-teman ya. Jadi izin, halo, siap. Izin Bang Ketum, biar efektif rapat kita kali ini, baiknya menyangkut masalah tempat, terus yang kedua kaitannya pembentukan panitia, baik SC maupun OC, terus yang ketiga kaitannya dengan masalah peserta. Terus untuk teknisnya, baiknya nanti biar panitia yang mengatur semua itu gitu. Jadi kita usulan saja, saya secara pribadi, karena ini dilaksanakan di Solo, berarti ketua panitianya ketua Kadin Solo. Begitu kira-kira teman-teman, mungkin kita berharap menjadi putusan kita pada siang hari ini. Untuk teknis pelaksanaannya juga tadi Pak Bang Ketum sudah sampaikan, kebetulan juga bergabung di sini teman-teman tim dari EO mungkin yang bisa nanti mengemas acaranya sehingga bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang kita harapkan. Untuk berikutnya lagi, kaitannya menyangkut masalah biaya, seperti tadi Dinda Pipi sampaikan, membebankan kepada peserta. Saya juga harap untuk usulan, kita harus libatkan juga sponsor. Cuman konsekuensinya ada waktu yang kita siapkan. Mungkin 2 atau 3 sponsor saya bisa hadirkan, saya bisa ikutkan di dalam kegiatan ini. Tapi konsekuensinya kita, kaitannya dengan kita menyiapkan waktu untuk sponsor itu, kaitannya dengan pengenalan produknya mereka, mempresentasikan produk. Tapi lagi-lagi kita putuskan bahwa acara ini apa dilaksanakan 1 hari atau 2 hari. Itu nanti panitia yang mengatur itu. Saya kira begitu mungkin dari saya. Nanti kita diskusikan lagi. Ya, mungkin ada ketua lain yang sampaikan atau Pak Ketua mau tanggapin, silakan. Tadi ada beberapa penyampaian dari teman-teman, ada Dinda Pipit, terus ada Bu Rina, terus ada Ketua Muslimin. Bang Ketua monitor. Ini kami ikutin nih. Pelan. Ya, sorry, ini mau cari orang juga ini. Oke. Oh siap, baik. Bang Ketua monitor kaitannya mungkin bisa kasih tanggapan. Kaitannya tadi beberapa ada masukan dari teman-teman atau ada usulan dari teman-teman yang kita berharap mungkin Pak Ketum bisa respon. Saya gabungkan saja dulu. Pertama gini loh, sekali lagi bahwa yang perlu kita tunjukkan kepada Kadin Indonesia adalah kebersamaan kita dulu, ya kan, bahwa kita nggak perlu pengakuan gitu. Pengakuan dari Kadin Indonesia, ya. Pengakuan itu dari kita sendiri. Kalau kita bersatu, kita bisa hadir, kita dilihat bahwa kita bisa membuat satu acara. Ini kan forum silaturahmi Kadin Kabupaten Kota Indonesia. Saya kira Kadin Indonesia akan melihat itu, bahkan Kadin Provinsi juga akan mengakui itu. Ya kan, itu pertama. Kedua, terima kasih masukan oleh Pak Muslimin bahwa kita harus minta ke Kadin Indonesia dulu segala macam. Itu memang seyogyanya. Tapi kalau itu dilakukan, maka pasti akan nanti pertimbangannya jauh lebih besar, ya kan. Bahwa maka kita usulkan kita balik gitu. Kita ketemu Ketua Umum Kadin Indonesia itu dalam konteks kita mengundang beliau. Jadi kita sudah langsung mengundang beliau. Saya kira kenapa di Solo? Karena kan Gibrannya, karena kan anak Pak Jokowinya gitu loh. Kadang-kadang kita harus bisa membuat strategi. Nah, kalau perlu nanti pada saat nanti mau ketemu Pak Ketum, kita minta Pak Wali Kota Solo, Pak Gibran juga ikut serta hadir di sana, ya kan, untuk menjelaskan gitu loh. Anggap saja lah ini bahwa pertemuan para pengusaha se-Indonesia, ya kan, ya, karena kebenaran ini adalah
para pengurus ketua Kadin Kabupaten Kota gitu loh. Mantap. Itu saja. Jadi kita balik saja bahwa kita ketemu dengan Pak Arsad, kita mengundang beliau untuk membuka dan sekaligus memberikan arahan sambutan gitu loh ya. Nah, tadi seperti Ketua PP katakan perlu deklarasi segala macam, ya kita pakai lagi-lagi bagaimana menarik benang dalam tepung-tepungnya tidak terurai ya. Mungkin tidak dalam bentuk deklarasi, dengan kehadiran Ketua Umum hadir di sana, dengan kita memberikan cenderamata ya, dengan sendirinya mereka mengakui itu. Nah, tadi bagus disiasati misalnya kerjasama ada penandatangan MOU setiap menteri yang hadir itu, artinya mungkin penjabaran terhadap program-program kerja mereka bisa ke arah kepada kabupaten kota ya. Itu sangat bagus. Nah, saya kira kemudian harinya ya, tanggalnya ini menyesuaikan lah ya. Yang pasti kemarin mungkin memang 1 hari, mungkin 2 hari. Hari pertama mungkin dalam konteks forum ekonomi, di situ adalah diskusi, dialog. Mungkin hari kedua itu mungkin dalam konteks forum bisnisnya. Dalam arti ada ada expo-nya, pamerannya nanti. Mungkin ya, temu bisnis lah ya di hari kedua ya. Ini khusus kita dan kemarin tersirat ya kita undang saja juga wali kota bupati se-Indonesia ya untuk hadir di sana ya. Ya mungkin di hari keduanya mungkin wali kota bupati se-Indonesia memberikan expose peluang investasi ya daerah masing-masing ya. Ini juga seperti yang dikatakan oleh Pak Gufron ya bisa menjadi membantu pembiayaan kita ya, pembiayaan kita. Misalnya dari kota Batam hadir di sana wali kotanya ya memberikan peluang investasi, kemudian dari kabupaten mana lagi dan lain-lainnya. Jadi mungkin 2 hari. Jadi mungkin saja nanti harinya Kamis Jumat ya, Sabtu Minggu itu udah hari bebas ya. Hari Kamis sebenarnya, Jumatnya hari kedua ini, Sabtu Minggu itu udah hari bebas lah ya kan. Sabtu kita hari bebas, Minggu kita sudah bisa pulang ke daerah masing-masing. Saya kira gitu Pak Gufron. Siap, makasih. Satu lagi, mohon maaf terkait 2 pembicara kepala daerah. Saya kira kalau misalnya lagi gunjang-ganjing kepala daerah seperti Anies sama ini kan karena media saja. Tapi kita undang kan itu hanya media saja, biasalah. Itu secara kita nggak tahu, itu adalah politik ya. Bisa saja sengaja dibuat media terus ya, sehingga mereka naik ratingnya, dibicarakan terus, Anies bicarakan ini naik ratingnya. Sebenarnya ya itulah yang tujuan kita sebenarnya itu dengan kehadiran kapasitas mereka bukan sebagai calon atau apa, kita belum tahu calonnya nanti siapa. Tapi kapasitas mereka kita undang sebagai gubernur ya. Dan saya kira gubernur DKI Jakarta sebagai ibu kota negara sampai saat ini ya saya bilang ya sangat baik kita undang beliau sebagai bicara, gitu juga dengan Pak Ganjar. Saya kira beliau kita jangan lihat walaupun misalnya maju nanti atau tidak, kita undang beliau sebagai gubernur Jawa Tengah lah ya untuk memberikan masukan. Dan ini kan juga sebagai ya strategiknya kita juga gitu loh ya. Kita tidak tahu walaupun misalnya nanti mohon maaf ya terpilih salah satu ini, paling tidak mereka mengenal Kadin kabupaten kota ini gitu loh. Betul. Ya kan? Betul. Ini momentum buat kita semuanya. Artinya begini, kita mau tidak mau suka tidak suka kita harus masuk ke dalam politik gitu loh. Tapi kita bukan seorang politikus gitu loh. Ya kan? Tapi kita jangan dimampatkan dalam ori politik itu sendiri gitu loh. Nah, kita harus kembali memanfaatkan. Sekarang kan tergantung usernya. Sama dengan misalnya ini pisau. Pisau ini bisa tergantung usernya, bisa dibuat sebagai membunuh orang, ya kan, atau bisa berdampak bermanfaat, ya, sesuai dengan kebutuhannya, memotong buah-buahan, untuk segala macam tergantung usernya. Nah, kita gunakan forum Kadin ini untuk kebaikan kita bersama, gitu loh. Ya kan? Jadi pengakuan, kemudian bersamaan itu kita lihat ketika kita bisa melaksanakan kegiatan ini, kita bersatu, kita hadir semuanya dari 500 kita hadir setengahnya saja. Itu lebih dari cukup. Pesertanya selain para ketua, ya paling tidak ya 3 lah ya, 3 atau berapa, silakan itu bebas nanti secara teknis. Nah ditambah nanti pesertanya itu dari pemerintah kabupaten kota. Nah satu lagi kata melibatkan Kadin provinsi. Bisa-bisa saja melibatkan Kadin provinsi kita. Cuman kan Kadin provinsi ini kan lagi-lagi ya ini harus
harus cara apik juga ya. Ya. Jangan sampai nanti kalau kita nggak provinsi nanti jadi terganjal, oh nggak boleh segala macam. Padahal siapa yang nggak boleh? Kita sah-sah saja mau melakukan pertemuan, ya gitu, melakukan pertemuan. Wong kita kan ini forum bisnis, ya kan? Masa kita dibatasi dengan aktivitas gitu loh. Kan tidak mungkin saja misalnya saya sebagai Ketua KADIN Batam hanya melakukan kegiatan di Batam saja. Bisa saja saya melakukan di luar Batam, ya kan, ke kota-kota lainnya. Kemudian kita sepakat untuk melakukan supaya efisiensi, supaya maksimal, kita berkumpul semua kadin kabupaten kota di satu tempat, kemudian kita mengundang unsur-unsur pemerintah. Saya kira itu sah-sah saja. Tapi kalau kita nanti kumpul lagi, ngumpulin provinsi lagi, jadi panjang ceritanya nanti, dan saya yakin tidak akan tersenggara kegiatan ini. Tapi yakinlah bahwa kalau ini tersenggara dengan baik, berdampak, saya kira kita akan mendapatkan apresiasi lah ya dari seluruh pihak, termasuk kadin kabupaten kota, kadin provinsi, dan kadin Indonesia. Saya kira demikian, Pak Gufron. Siap. Terima kasih penjelasannya. Yang jelas. Silakan Dina. Tanggapi. Jadi gini itu. Terkait masalah tadi, saya kan di awal juga menyampaikan, sebenarnya kalau secara kelayakan sangat layak. Pak Gubernur DKI sangat layak untuk tampil, bahkan juga Pak Ganjar juga sangat layak. Hanya sebenarnya saya mencoba menala dari sisi risiko, manajemen risiko terkait pelaksanaan kegiatan dengan menghadirkan mereka. Karena pertama begini, saya tadi seperti saya bilang tadi, ini bukan persoalan mereka akan masuk 2024 atau gimana, itu persoalan nanti. Cuma masalahnya sekarang, apakah kemudian kita tidak kemudian mempertimbangkan risiko terkait adanya nantinya kemudian tekanan terkait pemberian panggung kepada mereka berdua. Ini sih maksud saya lebih ke situnya. Maksud saya, kita kan pengen acara ini berjalan dengan lancar. Tidak ada hal-hal yang kemudian bisa mengandung risiko terkait adanya intervensi, itu pertama. Karena kita paham bahwa memang ada kadang-kadang ketidaksukaan terkait pemberian panggung kepada tokoh-tokoh ini gitu loh. Dan itu yang pihak-pihaknya kan juga kita sudah paham juga gitu loh yang saat ini ada. Alangkah kemudian saya pikir lebih bijaknya jika kita menghindari risiko ini gitu loh. Menghindari risiko ini dengan lebih mengedepankan secara profesionalnya saja, bahwa ada menteri sangat pas, ya kan. Kemudian beberapa pihak-pihak yang mungkin juga tokoh lain juga boleh, selama kemudian itu tidak mengandung risiko saja tuh. Karena pertama ini acara pertama tuh, acara perdana kita ini, acara besar kita yang pertama, yang sangat disayangkan kalau kemudian nantinya jika kemudian ada informasi bahwa yang hadir adalah salah satunya adalah ini, menimbulkan sedikit risiko terkait ada intervensi lah, bahasa saya kesana gitulah. Itu sih yang saya khawatirkan. Tapi memang kembali ke kawan-kawan, kalau pertimbangannya merasa itu mungkin masih kategori aman, ya saya sih dukung-dukung saja. Hanya saya memberi saran ini sebagai pertimbangan menghindari adanya risiko terkait kehadiran salah satu pembicara gitu loh. Itu sih sebenarnya. Kalau persoalan lain saya pikir sama aja, sepakat aja. Terkait juga tadi MOU juga itu bagian dari kita kemudian bisa membawa pulang oleh-oleh juga buat daerah. Jika ada MOU dengan menteri kan dengan kita juga akan lebih baik nantinya saat kita pulang ke daerah seperti ini loh. Jadi setidaknya pemerintah daerah juga bisa punya bekal lah bahwa harusnya kalian seperti apa dengan program-program pemerintah melalui kementerian yang hadir pada saat acara kita. Mungkin demikian, Tuan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi Dinda Pipit memang ada benarnya juga, tapi dari sisi kaitannya dengan kalau kita tidak melihat bahwa ini abaikan 2024, ya mungkin saran saya kita undang Pak Ganjar itu selaku gubernur tuan rumah, ya. Boleh. Kita undang ketua Pak Anies itu selaku gubernur ibu kota, dan satu lagi gubernur persiapan ibu kota Kaltim kita undang. Jadi 3 itu boleh. Tanpa melihat dari sisi kaitannya dengan bicara politik 2024. Begitu kira-kira Dinda ya. Kita sepakat ya. Oh, itu saya sepakat. Kalau tambahkan gubernur Kaltim sebagai gubernur tahun ibu kota. Jadi potensi apa kaitannya dengan persiapan ibu kota baru. Itu yang harus ditahu oleh semua teman-teman kadin kabupaten se-Indonesia. Begitu ya.
Maka saya sebenarnya gini gitu, akan lebih baik memang tema kita nanti juga mengarah ke arah pemilihan ibu kota gitu. Bagaimana kemudian potensi ekonomi terhadap dengan perpindahan ekonomi gitu loh. Jadi kita mengcover semua kaitannya dengan potensi yang ada yang diharapkan harus ditahu oleh ketua-ketua kabupaten kota se-Indonesia, begitu ya? Oke. Jadi kaitannya untuk sekarang supaya konkret ini rapat kali ini menyangkut masalah tempat tadi sudah kita fix bahwa itu di Solo. Terus yang kedua, panitia kita segera kita bentuk supaya sosialisasinya punya waktu karena ini bulan Desember tinggal 1 bulan lagi. Bagaimana kesiapannya nanti Bang Ketum yang komunikasi dengan Ketua Kadin Solo begitu. Terus narasumber ini kita harus betul atur schedule-nya karena ada beberapa narasumber terkait dengan waktu. Minimal 1 jam untuk 1 narasumber. Berarti kita laksanakan 2 hari karena hari kedua itu kita coaching klinik untuk menyangkut masalah potensi bisnis di masing-masing daerah. Saya kira begitu ya. Oke. Mungkin soal waktu kayaknya kita sudah ada gambaran deh sekarang soal waktu pelaksanaan karena terkait juga persiapan kawan-kawan panitia kan. Ya. Misalnya kita pertama menghindari juga akhir tahun karena nanti akan tingginya biaya kawan-kawan daerah untuk ke Solo. Berarti paling tidak paling lambat dilaksanakan di minggu kedua Desember. Betul. Minggu kedua Desember. Betul. Saya kira itu waktu yang tepat karena persiapan akhir tahun kan mau Natal lagi terus Lebaran, jangan sampai nanti ada regulasi pemerintah membatasi lagi persoalan menyangkut masalah waktu ya. Saya kira demikian. Mungkin ada masukan yang lain lagi dari beberapa ketua. Izin ketua. Silakan. Mungkin gini, artinya ini dianu dulu, artinya supaya menjadi pembicaraan lagi, artinya mengenai tempat dan dan waktu ini perlu diputuskan gitu loh. Jadi tinggal pembentukan panitianya gitu ya. Ya. Nah, itu sudah jelas. Baru nanti ketua panitia pasti kan adalah tuan rumah gitu. Jadi perlu kita sepakati bersama bahwa tempat sudah jelas kita sepakatin Solo. Kemudian waktu penyelenggarannya juga kita sepakati dan tanggal berapa gitu loh. Jadi kita ada hasil nanti di rapat ini gitu loh Pak. Jadi untuk berikutnya tinggal melakukan satu negosiasi dengan kawan-kawan itu untuk persiapan gitu. Ini hanya sekadar tambahan dan masukan kepada kawan-kawan bahwa apakah yang hadir pada hari ini untuk di rapat yang hanya terbatas dengan panitia inti daripada ketiga ini kita sudah sepakat dengan tempat dan waktu gitu loh Pak. Saya pikir itu dulu Pak. Kaitannya dengan waktu kita sudah tadi sampaikan bahwa di minggu kedua Desember kita juga akan menyesuaikan waktunya narasumber Pak Ketua. Ya. Jangan sampai nanti yang kita undang ini diwakilkan. Kita juga tidak inginkan diwakilkan begitu kan. Kita berharap ini top leadernya begitu yang hadir di acaranya kita. Nanti kita akan menyesuaikan oleh panitianya. Saya kira begitu, akan konfirmasi awal menyangkut masalah kesiapan juga dari para narasumber, menyangkut masalah waktu. Tapi intinya di rapat kali ini bahwa di minggu kedua di Desember kita akan rencanakan acaranya. Begitu Pak Ketua. Diperjelas saja Ketua, izin Ketua, diperjelas saja. Ya. Kita tanggalan kan. Minggu kedua itu kita berarti antara tanggal 5 sampai tanggal 11. Ya. Kalau tanggalan itu posisinya antara tanggal 5 atau sampai tanggal 11. Di antara itulah pelaksanaan kegiatan gitu loh. Kita langsung tanggalan aja. Di antara tanggal 5 sampai tanggal 11. Karena kalau sudah minggu ke 12 itu sudah pada tinggi itu penerbangan karena sudah banyak yang mudik gitu. Betul. Di tanggal 5 sampai tanggal 11 itulah pelaksanaan kegiatan kita. Tidak masalah mau jangan terpaku pada masalah Jumat, Sabtu, Minggu atau Kamis enggak. Bisa jadi Senin, Selasa, tidak masalah. Yang penting intinya antara tanggal 5 sampai tanggal 11 pelaksanaan kegiatan gitu loh. Siap. Kita udah fix itulah waktunya itu. Kalau kita melihat di tanggal 5 itu hari Minggu, tanggal 11 itu hari Sabtu. Ya. Ya. Artinya bisa aja nanti acaranya Senin tanggal 6 misalkan ya, 6-7 misalkan. Ya. Gitu. Oke. Jadi kita sepakatin dulu bahwa ini di minggu kedua, di range waktu di tanggal 5 sampai tanggal 11 begitu ya. Tinggal nanti teknisnya untuk penentuannya nanti biar panitia yang betul. Yang menyusunnya. Saya kira demikian ya. Oke. Mungkin ada
masukan dari yang lain? Ibu Rina? Izin Bang Ketum, supaya kita bisa simpulkan dari pertemuan kali ini, tadi menyangkut masalah topiknya, terus narasumbernya kita sudah ada gambaran siapa-siapa yang kita mengundang, terus masalah tempat sudah, insya Allah sudah jelas kita laksanakan di Solo, tinggal komunikasi secara intens dengan Ketua Kadin Solo dan Wali Kota Solo, begitu Bang Ketum. Terus masalah temanya tadi saya kira bagus, percepatan ekonomi dari daerah untuk Indonesia. Jadi serta ibu kota. Serta ibu kota. Iya. Serta potensi ekonomi di ibu kota. Nah, dua itulah. Nanti tinggal di ini aja, di combine aja di bahasanya supaya enggak tidak terlalu panjang dan itu bisa menjadi tujuan tema yang bagus ya. Saya kira begitu Pak Ketum, tinggal persiapan menyangkut masalah panitia. Untuk ini kita harus intens komunikasi dengan Ketua Kadin Solo. Nanti kita buat forum khusus yang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya. Ya. Jadi dari beberapa teman-teman ketua kita ajak di situ untuk barengan karena kita paham karena ini acara baru pertama kita juga belum ada dana awal, betul-betul kita support sama-sama begitu bagaimana upayanya supaya jelas acara ini harus berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Apapun itu. Tadi Pak Ketum sampaikan, kita realisasikan dulu kegiatan ini. Entah nanti bagaimana kelanjutannya, yang jelas acara ini bisa terselenggara dengan baik. Begitu mungkin Pak Ketum. Ya. Monitor Pak Ketum. Itu tadi yang diundang, saya pikir boleh ini mungkin diberi kesempatan. Mau bicara dulu siapa yang bicara? Mungkin dari EO ya, Pak Ketum. Ya, silakan mungkin teman-teman, Pak Panca, Pak Wan, silakan ada ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, izin Pak Ketua Gufron. Ya, silakan Pak Panca. Ya. Baik, selamat siang Pak Ketua, Pak Ketum. Saya menyimak tadi di sini mohon izin menyampaikan ada tim kami, ada Pak Windy, Pak Wahyu dan Bu Aisyah. Jadi kita pastikan bahwa diskusi ini hanya untuk internal kami. Ya. Kita senang diajak bergabung pada pagi hari ini dan intinya saya mendukung Pak Ketum atas acara ini dengan model kerja bersama dan tumbuh bersama. Jadi kalau saya tadi sampaikan beberapa poin saja mengenai waktu, saya pikir itu bagus sekali karena dengan adanya pameran yang merupakan potensi penghasilan, memang diadakan di minggu pertama atau minggu kedua itu tepat sekali karena terkait dengan penganggaran pemerintah, karena kalau minggu ketiga mereka sudah tutup gitu ya, karena mungkin kita mengetahui bersama selain dari pemasukan mengenai pengelolaan event ini, pemasukannya adalah dari sponsor, dari kepesertaan dan juga dari pameran gitu ya, dan ini yang tentunya keterlibatan pemerintah daerah yang dilibatkan oleh teman-teman Kadin ini sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, tadi saya kasih ini sebenarnya hasil dari saya pertemuan saya semalam dengan Pak Ketum. Memang yang mengenai pemilihan tempat ini memang kita harus sedikit tarik ulur gitu ya, karena kalau langsung diberikan ke Solo memang itu tujuannya gitu ya, tetapi mungkin sebelum sampai ke situ saya pikir teman-teman dari Sumatera Utara, dari Medan, dari dari Jakarta juga bisa semacam mengajukan, jadi semacam ada sense of competition-nya dulu sedikit gitu ya. Baru memang akhirnya kita ujung-ujungnya kita kasih ke Solo gitu. Nah itu masukan, tetapi kalau seandainya karena memang diperlukan sebuah binding yang kuat gitu ya dengan Pak Gibran, kalau memang kita bisa carikan channelnya juga untuk bisa langsung kita sampaikan atau kita tempatkan di Solo. Mengenai teknis yang lainnya kami siap dukung teman-teman, Bapak Ibu sekalian, para ketua. Intinya seperti saya sampaikan, kita
ingin event ini berhasil karena saya lihat sendiri ini sebuah hal yang sangat relate sekali dengan apa yang biasa kami lakukan. Pengalaman kami 15 tahun di mengelola event. Kebetulan saya sama-sama Pak Ketum di Asperapi, dan kemudian kalau nama perusahaan kami yang biasa mengerjakan ini, nama brandnya adalah Raja Mais. Tetapi Raja Maisnya tidak perlu dimunculkan, nanti kita blend saja dengan teman-teman panitia. Mungkin itu Pak Ketua, Pak Gufron, Pak Ketum. Terima kasih Pak Panca. Penjelasannya tadi kaitannya dengan rencana kesiapan acara. Alhamdulillah kita sudah dengar sama-sama bahwa Pak Panca dengan teman-teman dan tim akan mensupport kegiatan ini. Tinggal nanti menyangkut masalah skedulnya terkait juga dengan berapa pesertanya yang harus kita kenakan, begitu Pak Panca ya, supaya itu juga informasi yang harus kita sampaikan ke teman-teman di daerah. Mudah-mudahan itu tidak terlalu memberatkan supaya teman-teman itu bisa hadir lebih banyak, begitu. Kaitannya dengan sponsor begitu juga Pak Panca, kita berharap sama-sama begitu. Mungkin ada teman saya lain, silakan masukkan, itu juga memberikan semacam mengurangi beban dari teman-teman kaitannya dengan masalah kos ya. Saya kira ada bukan dari yang lain. Sedikit Pak Gufron, tadi bagus sekali ya kalau tadi mengenai sponsor itu nanti saya pikir kalau selain kita bawa brand Kadin dan juga kita pakai forum ini ya, forum ketua kabupaten kota, ini merupakan suatu saya melihat ini sebuah power gitu ya. Dan juga tentunya ada juga sponsor-sponsor yang di daerah. Jadi yang ingin juga terekspos di dalam kegiatan ini secara nasional gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya juga tadi terpikir bahwa memang betul sekali acara pertama itu adalah forum hanya seminar, jadi memang lebih ke one way, tetapi yang hari keduanya itu lebih ada kesempatan justru untuk interaksi gitu ya, antar anggota Kadin seluruh Indonesia. Kita bisa bikin B2B, bisa bikin ada presentasi secara di ruang-ruangan terpisah gitu ya. Memang tempat yang dicarikan, artinya kita harus cari tempat yang punya multi-function room gitu ya. Jadi kalau ada breakout itu dan kemudian ada small presentation dari sponsor, ini juga bisa dilakukan. Dan saya rasa Solo itu memiliki beberapa hotel yang memiliki kapasitas terkait dengan itu. Demikian Pak Ketua. Baik Pak Panca, saya kira nanti tinggal Pak Panca dengan teman-teman lah mengemas itu. Mungkin Dina Pipit, silakan. Baik, izin langsung ke Pak Panca nih. Pak Panca, sehat selalu Pak Panca. Yang pertama Pak Panca, itu kita perlu tadi terkait expo ya atau pameran. Saya sepakat itu sebagai bagian dari penunjang dan juga bikin salah satu penarik kegiatan. Tapi mungkin jangan terlalu Bang, misalkan 3-4 hari lah pelaksanaan eventnya. Karena biar kemudian bisa memberikan dampak juga kepada para yang ikut pameran, itu yang pertama. Yang kedua, kalau perlu juga menggunakan deklarasi daerah, Bang. Karena deklarasi daerah kan juga biasanya kan melekat pada wakil bupati di setiap daerah. Jadi kemudian bisa jadi salah satu bagian gitu loh, bagian dari kegiatan ini. Siap Bang, itu usul yang bagus Bang. Ini mau izin nih lagi ada kegiatan di Lombok ke Pak Sandiaga besok hadir di sini. Jadi izin. Di Lombok ini Bang. Oh siap, Bang. Ya, siap. Abang di hotel mana? Bisa ketemu juga. Ini saya kebetulan lagi di desa. Oh saya di Aston Bang. Nanti malam ini baru mendarat langsung ke desa Sesaut. Ini kebetulan ada desa wisata yang ini gitu ya, menang besok didatengin Pak Menteri. Ya, besok mau diresmikan ya. Boleh Bang, Pak, kita bisa ketemu. Intinya sih. Siap. Yang terakhir gini Bang, terkait tadi masalah registrasi Bang. Mohon kalau bisa dibantu dibuatkan paketannya Bang daerah. Karena kan jadi registrasi kalau dia dengan kamar, akomodasi, semua tanpa jadi enak kawan-kawannya kalau membuat hadir ke Solonya Bang, lebih mudah gitu. Kita usul lagi kalau bisa setelah ini kita bikin bentuk
WA khusus ya untuk pelaksanaan ini ya. Jadi ada juga Pak Panca ikut gabung, kemudian Pak Gareng juga dari Solo ikut gabung, supaya kita bisa memudahkan koordinasi. Demikian Pak Lukan. Ya. Nanti akan dibuatkan Dinda untuk grup khusus kaitannya dengan persiapan acara ini gitu, ya. Ada masukan lain lagi? Bu Rina, Pak Muslimin ada masukan? Ya, saya kira kalau memang tidak ada, izin Bang Ketum, mungkin ada mau disampaikan, karena ini saya lihat masing-masing teman punya kesibukan ini. Kita akhiri dulu, yang penting kita sudah sepakat, nanti kita tindak lanjuti kaitannya kita bentuk panitia, terus dan segala macamnya gitu ya. Pak Ketum, monitor. Di mute itu Pak Ketum itu. Bentar. Bang Dona. Tahu online bentar ya. Ya. Halo, ya. Silakan Bang Ketum. Kalau memang ada yang saya sampaikan sebelum kita akhiri nih. Saya kira kita sorry pertama ini mungkin selanjutnya nanti kita buat Zoom meeting lagi seluruh pengurus Kadin Kabupaten Kota se-Indonesia ya. Ya. Jadi kita buat Zoom meeting lagi. Kapan kira-kira teman-teman sepakatin? Kemudian yang di dalam Zoom meeting itu terlebih ya. Dalam meeting ini itu nanti sudah ada yang presentasi gitu loh. Ya mungkin Pak Panca nanti sudah presentasi bentuk acaranya. Siap. Gitu loh. Siap. Ya. Nanti kapan silakan Kita bikin grup WA dulu, ketua jadi biar mudah. Kenapa, Bu Bibit? Kita bikin grup WA dulu, kita bikin grup WA, invite juga kawan-kawan Panca, kemudian Pak Gareng, kita diskusikan tanggal berapa kita Zoom meetingnya. Ya, itu silakan dibentuk sama Pak Gubron, silakan dibentuk. Siap. Silakan dibentuk nanti intinya gini loh. Itu teknik kita, maksud saya bentuknya silakan. Nanti selanjutnya maksud saya ada jadwal kita dengan forum yang besar gitu, lebih besar. Maksudnya Pak Ketum ini kita mau lakukan Zoom meeting dengan ketua-ketua kabupaten Indonesia untuk menerima juga ada masukan begitu ya kaitannya dengan kegiatan rencana kegiatan ini. Begitu Bang Ketum ya? Nanti jangan dibuka masukan lagi gitu loh. Ya kan kita kan ini kan pengurus ini sudah. Jadi kita nanti dalam rapat forum besar itu kita sounding gitu loh bahwa rencana ini tanggal sekian jadi acara seperti ini. Ya kan mungkin jangan minta masukan lagi lah. Ya, berarti gini kalau begitu teman-teman Pak Panca dan tim itu buatkan dulu ininya kaitannya dengan flyernya atau apa yang menyangkut masalah kesiapan acara itu. Jadi kita acarakan saja, kita agendakan tadi di minggu kedua. Jadi sudah ada formatnya untuk yang bisa menjadi gambaran kepada teman-teman ketua kabupaten se-Indonesia. Gitu. Saya kira begitu, termasuk budgetingnya berapa, rencana pelaksanaannya tanggal berapa, supaya teman-teman juga ketua kabupaten bisa mengatur gitu kan kaitannya dengan kesiapannya rencana kegiatan kita itu mungkin ya. Oke, silakan ya. Tinggal Pak Panca yang mungkin kira-kira bisa siap kapan mungkin gambaran kaitannya dengan rencana kegiatannya, begitu Pak Panca? Ya baik, mungkin kalau draft awal, deck awal atau paparan awal mungkin kita bisa siapkan minggu ini, dan kemudian kalau ada posternya, jadi mungkin nanti kami mungkin kalau seandainya ada grup kecil dulu gitu ya, karena ada beberapa yang kita perlu dapatkan esensinya ya, misalnya tadi tema sepakati dan kemudian juga kan itu turunannya ke desain dan yang kemana-mana apakah kita akan bermain di TTI Travel Trade Investment gitu ya, apakah nanti kita bawa juga saya juga usul bawa juga G20 gitu ya hasilnya biar bahwa kita nih berarti mengantisipasi apa yang sudah atau juga mempersiapkan apa yang dihasilkan kemarin kunjungan Pak Jokowi dan kemudian juga jadi kembali lagi saya pikir tadi ya mengenai nama forumnya, tapi bisa harusnya begini kita ucapkan. Baik. Berarti nanti kita tindak lanjuti, kita buat dulu grup ya untuk
persiapan ini ya. Begitu Bang Ketum. Ya. Nanti kita komunikasi lagi di grup ya, di grup FK3I. Baik, ya. Oh ya, mungkin silakan Pak Gufron buat grup seperti Bung Pipit katakan tadi, buat grup panitia aja. Ya, ya. Grup panitia nanti ada Pak Panca dan teman tim yang lainnya dan masukin ketua Gareng, ya kan? Ya. Dan lainnya teman-teman lainnya yang berkenan menjadi panitia. Siap, Termasuk siap, mungkin siap, siap. langsung aja nanti karena ini karena ini adalah 3 tempat Solo, Medan dan Jakarta. Ini mungkin secara rangkaian mungkin tahap pertama di Solo, tahap kedua nanti di Medan tahun depan, nanti kemudian tahun depan bulan kesekian di Jakarta gitu. Jadi nanti secara intens gitu loh. Ini sama dengan nanti ya, ini menjadi annual event sama dengan kegiatan-kegiatan pertemuan asosiasi bupati se-Indonesia, asosiasi wali kota se-Indonesia, kan ada pertemuan-pertemuan itu. Dan nanti mungkin tinggal dikemas saja gitu. Hanya saja momentum ini G20, momentum kebangkitan ekonomi dan segala macam ini menjadi momentum buat kita untuk menyelenggarakan event ini. Dan sekali lagi kenapa Solo? Karena Solo itu karena kita lihat karena wali kotanya Gibran, dan kita minta nanti wali kota Gibran yang turut mengundang, ya, turut mengundang baik itu ketua umum, mengundang para pembicara menteri dan para wali kota bupati Indonesia untuk berkumpul di Solo. Ya, saya kira dengan kekuatan itu nanti wali kota Solo, saya kira bisa di exercise lah ya, bisa diorganize oleh tim dari Pak Panca dan teman-teman untuk bisa lebih sempurna. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ketum. Saya kira tidak ada lagi masukan ya. Mungkin ada tambahan? Mungkin kalau memang sudah tidak ada, tadi kita sudah dengar kesimpulan pada rapat hari ini menyangkut masalah agenda untuk membuat acara forum nasional Kadin Kabupaten se-Indonesia yang kita akan selenggarakan di minggu kedua pada bulan Desember. Rencana akan kita laksanakan di Kota Solo. Untuk selanjutnya kita akan tindak lanjuti dengan membuat forum grup WA dengan melibatkan Ketua Kadin Kota Solo. Izin Pak Ketum, Ketua Kadin Kota Solo berarti selaku Ketua Panitia ya? Ya, Ketua OC. Sebagai Ketua Panitia OC. Nanti EC-nya dari kita. Oke, siap. Siap. Oke, ya, siap. Nanti teman-teman saya kira tim dari kita Pak Panca bisa masuk di OC nanti. Ya, baik, baik. Terima kasih. Saya kira saya tidak membacakan lagi kaitannya dengan hasil kesimpulan pada rapat kali ini. Tadi kita sudah dengar semua. Saya ucapkan banyak terima kasih atas nama Pak Ketum, teman-teman dari Forum FK3I, Dinda Pipit, Bang Susilo, Ibu Rina, Pak Muslimin, dan teman-teman dari Pak Panca, Pak Wahyu, Ibu Aisyah ya, dan dari Kadin Batam ada Ibu Eka, Pak Roy, Pak Bang Donald yang telah berpartisipasi pada rapat kita kali ini. Insya Allah kita akan tindak lanjuti untuk kita zoom lagi ya, karena memang ini waktunya sudah mepet, berarti harus secara intens kita berkomunikasi baik di grup maupun melalui Zoom meeting. Saya kira demikian. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan kesempatan ini yang begitu luar biasa. Di tengah kesibukan kita masih sempat kita mau mengurus organisasi. Ini adalah berarti betul-betul petarung dan pejuang begitu Bang Ketum, karena luar biasa kita mau mengurus banyak orang. Saya kira demikian dari saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman semua. Salam sehat. Dan saya ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu lagi, makasih. Ketua Gubernur. Siap, siap. Ya. Pak Panca. Siap. Teman-teman semua, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, ya, siap, siap untuk. Ditunggu grupnya ya, grupnya. Ya, ya, ya. Grupnya langsung dibuka aja Pak, dibuat aja. Oke, saya izin live ya, teman-teman, para ketua. Mau ngajar lagi.
Wi. Tuan rumah Solo jadi tuan rumah.